Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Kita sampai di perbandingan yang ke-7. Ya. Kita mendapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi, penghargaan kepada siapa saja yang memang berhak untuk mendapatkan penghargaan itu, termasuk anak-anak. Ya. Bahkan beliau di dalam mengapresiasi seseorang itu dengan menawarkan apa yang mereka inginkan. Ya, penghargaan apa yang mereka inginkan. Ya. Beliau bermusyawarah untuk menentukan pilihan penghargaan itu. Ya, sebagaimana kisah Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau pernah bermalam bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau membawakan air wudhu dan apa yang dibutuhkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Rabi'ah telah berbuat baik, maka Rasulullah pun ingin memberikan apresiasi, pengen membalas kebaikan Rabi'ah. Maka beliau mengatakan, "Sal, mintalah kepadaku." Maka Rabi'ah berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta kepadamu, wahai Rasul, agar aku menjadi temanmu, agar aku menemanimu di surga. Rasulullah kemudian mengatakan, "Awa ghaira dzalik?" Apa tidak yang lainnya? Kata Rabi'ah, "Ya, itu saja ya Rasulullah. Aku minta agar aku bisa menemani dirimu di surga." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Maka bantulah diriku untuk memenuhi permintaanmu dengan engkau banyak melakukan sujud. Anda banyak mengerjakan sholat. Lihat, luar biasa. Beliau ketika melihat ada orang melakukan kebaikan kepada dirinya, beliau ingin membalasnya. Ya kan? Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, ya, Rasul memerintahkan kepada kita bahwa jika ada orang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, balaslah kebaikan itu. Kalau tidak bisa balas, doakan kebaikan. Ini rambu bermuamalah dengan orang lain yang berbuat baik pada kita. Nah, mestinya kita orang tua juga demikian. Tidak mungkin kan anak itu sama sekali tidak melakukan kebaikan. Tidak mungkin. Pasti dia melakukan kebaikan. Ya. Maka mestinya kita apresiasi. Kita kasih penghargaan perbuatan baik anak-anak itu. Jangan sampai kita ini menjadi orang tua yang senantiasa berpikiran negatif. Ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak senantiasa dipahami negatif. Anak berbuat baik dicurigai. Wah, ini paling modus ini. Paling dia pengen ini ya.
Kalau berbuat baik aja dicurigai, bagaimana kalau perbuatannya menyimpang? Habislah anak itu. Maka kita lihat Bapak Ibu para pendidik yang dimuliakan, banyak sekali para ayah dan para ibu yang banyak melakukan hukuman kepada anak-anaknya. Mereka lupa untuk memberikan penghargaan. Ya. Jadi ingatnya tuh hanya menghukum. Dia lupa untuk memberikan apa? Reward, penghargaan. Ya. Bahkan seharusnya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, ketika ingin memberikan apresiasi, ingin memberikan penghargaan terhadap anak, kita musyawarahkan dengan mereka. Kamu pengen diberi apa? Ya, ini Bapak mau ngasih kamu sepatu, model apa? Maksudnya begitu. Ya. Tapi kebanyakan orang tua, kebanyakan guru pada hari ini, seandainya mereka memberikan penghargaan itu tanpa musyawarah, ya udah pokoknya ya itu gitu loh. Ya kan? Nah, sehingga kadang penghargaannya itu tidak sesuai dengan kondisi anak-anak. Ya. Penghargaannya, rewardnya, apresiasinya itu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh anak, sehingga akhirnya apa? Reward, apresiasi itu tidak bermakna. Orang anak nggak suka gimana? Maka mari ya Bapak Ibu kita contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya kita dapati bagaimana Rasul sebagai seorang pendidik yang hebat itu beliau mengusap kepala anak-anak kecil. Ya. Merasakan kepada anak-anak kecil bahwa beliau mencintai mereka. Ya. Beliau berkasih sayang terhadap mereka. Ya. Bahkan beliau tidak segan untuk mengunjungi anak-anak kecil. Yang kita dapati kisah bagaimana anak seorang Yahudi yang sedang sakit. Dikunjungi oleh Rasul. Ditengoklah beliau. Ya, sampai akhirnya anak kecil itu masuk Islam kemudian meninggal dunia. Ya. Pernah juga beliau mengunjungi kaum Ansor. Maka beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil, mengusap kepala-kepala mereka. Ya. Beliau pernah melewati Ja'far radhiyallahu anhu. Maka beliau apa? Waktu itu Ja'far sedang bermain, maka beliau pun apa? Mengusap kepalanya 3 kali. Ya. Dan banyak lagi sahabat yang diperlakukan seperti itu. Diusap, disentuh, didoakan kebaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sentuhan, usapan ini menanamkan kepada mereka kehangatan, kecintaan, kelembutan, kasih sayang. Sehingga hal itu akan apa? Menarik hati mereka. Ketika hatinya sudah tertarik, hatinya sudah dekat, sudah saling mencintai, maka arahan, bimbingan itu akan mudah untuk diterima oleh anak-anak. Maaf Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami kondisi di mana arahan, bimbingan, nasihat tidak diterima oleh anak-anak, silakan koreksi. Sebab utamanya adalah apa? Masih jauh hati kita dengan hati anak-anak. Bahkan bukan sekedar jauh, ada penghalang. Kita dapati anak-anak kita mungkin membenci kita, nggak suka dengan kita. Karena tadi banyak keluhan, banyak caci maki, banyak dan sebagainya. Maka kita dapati pada hari ini banyak orang tua yang mengganti
sentuhan, usapan, kelembutan, kasih sayang dengan apa? Sentuhan, kalimat-kalimat celaan, dengan pukulan-pukulan pada anggota badan, bahkan pukulan di kepala dan wajah. Naudzubillah. Sehingga ya jadilah anak itu tumbuh menjadi anak yang menentang, yang kasar. Kenapa? Sering dipukul, sering dicaci maki. Ya. Anak itu kehilangan kelembutan, anak kehilangan kasih sayang, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu, para pendidik yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita coba melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan hati kita dengan hati anak-anak. Kita tunjukkan bahwa kita ini mencintai mereka. Kita menyayangi mereka. Kita perhatian terhadap mereka. Baik melalui ucapan, sikap, ataupun perbuatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.